الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا صاحب هذا التفسير بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah daripada rumahnya Allah. Sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tafsir yang mana kita masih berada di surat Yasin ayat ke-41 adalah yang berbunyi wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di muka bumi ini, wa ayatul lahumul ardul maitah. Ketika Allah menyebutkan bahwasannya termasuk tanda kebesaran Allah, tanda Allah itu mampu untuk melakukan semua yang Allah inginkan, yaitu adalah bumi yang kita injak, bisa tumbuh dari bumi yang kita injak tumbuh-tumbuhan, bisa keluar, bisa menghasilkan bumi yang kita injak kebun yang melimpah, itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda kebesaran Allah yang ada di langit. Wa ayatul lahumul lail, Allah sebutkan waktu malam. Allah sebutkan termasuk tanda kebesaran Allah waktu siang. Allah sebutkan tanda kebesaran Allah adalah matahari dan bulan. Bagaimana rapinya tertib aturan waktu untuk matahari dan untuk bulan. Allah katakan di ayat sebelumnya, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Matahari tidak mungkin tumburan dengan bulan dan waktu malam tidak mungkin tumburan dengan waktu siang. Semua kata Allah kullun fi falaki yasbahun. Semua sudah diatur sama Allah dengan begitu rapinya sehingga semua berada di tempatnya masing-masing di waktu yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-41 ini
akan menyebutkan tanda kebesaran Allah yang ada di lautan. Lautan termasuk ciptaan Allah. Banyak di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang lautan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari lautan kalian mengeluarkan lahman tariyah, daging yang segar, kata Allah. Faminhu ta'kulun, dari daging yang segar itulah kalian makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari lautan, kata Allah, kalian mengeluarkan perhiasan talbasunaha, yang kalian jadikan perhiasan mutiara dari lautan. Disinggung, disebut sama Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi termasuk tanda kebesaran Allah yaitu adalah lautan. Di ayat ke-41 ini Allah ingin mengingatkan kita dengan nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kata Allah, wa ayatul lahum, sebagai tanda, dalil, petunjuk bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mereka orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Allah adalah anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dulu kami telah menyelamatkan kakek nenek moyang kalian dan kami masukkan ke dalam kapal yang mana kapal tersebut penuh dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nyindir di sini cerita kapal Nabi Nuh. Pertama kali kapal dibuat itu di zaman Nabi Nuh. Pertama kali kapal dibuat. Pencetus pembuat kapal Nabi Nuh langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril turun, katakan kepada Nabi Nuh, modelnya begini Nuh, bikin ini. Nabi Nuh itu najjar, tukang kayu. Nabi Nuh alaihi salam. Ahli memahat, itu Nabi Nuh alaihi salam. Kerjaan beliau itu memahat. Nabi Nuh alaihi salam. Bangun kapal, buat kapal di tengah gurun pasir. Kalau sekarang kan orang buat kapal di dermaga samping laut langsung. Selesai langsung dicemplungkan kan itu. Kalau Nabi Nuh tidak dulu. Buat kapalnya di tengah gurun pasir. Makanya diketawakan sama orang-orang yang ada iman dengan Nabi Nuh. Ada apa Nuh? Kok buat kapal di tengah gurun pasir? Mana bisa jalan kapal di tengah gurun pasir? Kata Nabi Nuh, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kata Allah buat kapal, buat kapal. Nabi Nuh ini termasuk Nabi Ulul Azmi. 5 Rasul termulia. Nabi Nuh salah satunya. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Saking banyaknya cobaan yang beliau terima dari umatnya. Bayangkan dakwahnya saja di tengah kaumnya sebelum Allah binasakan kaum Nabi Nuh 950 tahun. Falabitha fi qaumihi alfasanatin illa khamsina ama. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, Nuh ini dakwah di tengah kaumnya 1000 tahun, kata Allah kurangi 50. Artinya 950 tahun. Itu dakwanya Nabi Nuh. Di lanjutan ayatnya Allah katakan, wa ma amana ma'hu illa qalil. Tidak iman kepada Nuh kecuali sedikit. Sudah dakwanya lama, 950 tahun. Tapi yang iman cuma sedikit. Diriwayatkan cuma 80 orang. Ya, atau 100 sekian. Tidak banyak. Dengan jumlah durasi waktu dakwah yang begitu lama. 950 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menvonis, innahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Kata Allah, wahai Nuh, tidak akan beriman kepadamu kecuali yang udah iman itu. Itu sudah, kata Allah. Yang sudah iman kepadamu itulah jumlahnya, segitu cuma. Sisanya kafir wahai Nuh. Baru di situ Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Di surat Nuh Allah ceritakan. Ya Allah, jangan tinggalkan di muka bumi ini orang-orang kafir, satu pun jangan ya Allah. Sesungguhnya engkau kalau ninggalkan, nyisakan orang kafir, akan nyesatkan hamba-hambamu yang lain.
Sudah. Kapal udah jadi, diperintahkan sama Allah untuk Nuh mengisi kapal. Kapal tadi 3 tingkat, 3 lantai. Tingkatan pertama atau lantai pertama paling bawah Nabi Nuh letakkan as-siba wal hawam. Diletakkan sama Nabi Nuh binatang buas dan serangga-serangga. Itu di lantai pertama, binatang buas semua. Setiap jenis satu pasangan masuk masuk. Binatang buas dan serangga di lantai pertama. Di lantai kedua, Nabi Nuh letakkan ad-dawab wal an'am, binatang yang melata dan binatang ternak, kambing, unta, kuda semua di lantai kedua. Di lantai ketiga, Nabi Nuh letakkan al-adamiyin wa tayr, manusia dan semua jenis burung. Di lantai pertama binatang buas, serangga, lantai ketiga binatang ternak dan binatang yang melata. Lantai ketiga paling atas untuk manusia dan burung. Itu paling atas. 3 lantai. Kapal yang dibuat sama Nabi Nuh di tengah gurun pasir, buat sendirian. Tapi langsung atas wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk, maka tidak selamat kecuali yang berada di kapal Nabi Nuh. Wa fajjarnal ardu uyuna faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Di ayat lain Allah ceritakan hujan deras, Allah turunkan hujan begitu deras dan mata air dari bumi ini keluar. Makanya banjir itu jadi banjir dari pojok dari bawah. Dari atas hujan deras, dari bawah mata airnya keluar. Gak lama banjir, akhirnya kapalnya bisa jalan. Tidak selamat kecuali yang naik kapal. Istri Nabi Nuh, putra Nabi Nuh, termasuk yang tidak selamat. Kata putra Nabi Nuh, biarlah aku bakal berlindung naik ke atas gunung. La asimal yawma min amrillah illa man rahim. Wahai anakku, naik, kata Nabi Nuh. Tidak ada yang selamat dari siksaan Allah kecuali yang di kapal ini. Kata anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya kadang hidayat itu tidak pilih-pilih. Putra Nabi Nuh, istri Nabi Nuh, dah iman kepada Nabi Nuh. Dah iman. Termasuk daripada orang-orang yang celaka. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Anaknya pede. Karena kan orang dulu besar-besar. Kata anaknya, biar aku naik ke atas gunung. Tak kena banjir ini. Tak tahu. Ini banjir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung pun tak bisa menyelamatkan dia. Akhirnya tenggelam. Ketika tenggelam, Nabi Nuh sedih, ditegur sama Allah, wahai Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Bukan keluargamu itu, wahai Nuh. Kenapa? Karena amalnya bukan amal yang baik. Bukan anakmu itu, wahai Nuh, karena amalnya bukan amal yang baik. Ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Allah ingatkan mereka. Orang-orang yang tidak iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak percaya bahwasanya Allah Maha mampu, sebagaimana Allah mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Allah mampu menciptakan matahari, mengatur matahari dan bulan, waktu malam dan siang. Allah juga mampu menjalankan kapal, dan di dalam kapal tersebut Allah selamatkan kakek nenek moyang kalian. Jadi setelah selesai azab yang Allah turunkan kepada umat Nabi Nuh, ya sudah. Manusia dari keturunan 80 orang tadi sudah. Semua manusia yang ada sekarang ini, itu semuanya keturunan dari yang ada di kapal Nabi Nuh. Keturunan yang ada di kapal Nabi Nuh. Kayak Nabi Nuh itu julukannya atau lakopnya Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Buyut manusia yang kedua. Kalau bapak manusia atau buyut manusia yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, Nabi Nuh. Kenapa yang kedua Nabi Nuh? Karena semua yang ada di muka bumi sekarang ini keturunan Nabi Nuh dan keturunan orang-orang yang selamat berada di kapal Nabi Nuh alaihi salam. Sisanya Allah hancurkan, banjir sedunia.
Semua Allah bumi hanguskan, yang kafir Allah binasakan dengan azab tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah ingatkan mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat. Apa kata Allah? Nikmat, yaitu adalah aku menyelamatkan kakek nenek moyang kalian. Fawujudukum, maka adanya kalian sekarang ini itu sumbernya nikmat dariku. Kenapa kalian bisa ada, kata Allah? Karena kakek nenek moyang kalian aku selamatkan bersama masuk kapal Nabi Nuh alaihi salam. Ingat nikmat itu, kata Allah. Nikmatul ijad. Ya. Jadi termasuk nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat Allah yang harus kita syukuri adalah nikmatul ijad. Nikmat kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Nikmat sudah diciptakan oleh Allah. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat-nikmat yang agung yang patut kita syukuri, kata ulama, bahkan di setiap hari kita. Nikmat sudah dihidupkan sama Allah, nikmat diberikan taufik hidayah sehingga beriman, nikmat menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat-nikmat yang harus kita syukuri di setiap harinya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Kata Allah, kami telah selamatkan kakek nenek moyang kalian. Kami bawa mereka di atas kapal al-mashhun yang penuh. Kapalnya penuh, bukan kosong isinya. Kapalnya apa? Penuh. Dan biasanya yang bisa ngapung di laut itu sesuatu yang khafif, yang enteng, bukan yang berat. Nah, ini termasuk tanda kebesaran Allah. Jadi kapal bisa mengapung di atas lautan itu termasuk tanda kebesaran Allah. Walaupun apa namanya teknologi sekarang mengatakan oh karena begini, karena bentuknya, karena apapun alasannya, sesuatu yang berat biasanya di atas air tenggelam. Yang ngapung di atas air itu sesuatu yang enteng. Makanya Allah katakan fil fulkil mashhun. Kapal yang membawa kakek nenek moyang kalian itu penuh, kata Allah. Berat, cuman bisa jalan di atas air, bisa ngapung. Itu termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di tanda kebesaran Allah, kapal bisa mengapung di atas air. Walaupun kapal tadi isinya penuh, berat, tetap bisa mengapung. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan, kami berikan ide untuk umat manusia sehingga mereka bisa membuat kapal mengikuti bentuk kapal Nabi Nuh alaihi salam. Allah bisa saja setelah kapal Nabi Nuh misalkan selesai dipakai, selamat Nabi Nuh beserta umatnya, Allah hancurkan kapalnya. Tidak bisa lagi umat manusia membuat kapal, tapi tidak. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menikmati laut yang Allah ciptakan. Bayangkan, coba bayangkan tidak katik kapal, jak mana kita? Yang sangat terisolasi kita yang tinggal di pulau. Bayangkan tidak katik kapal. Makanya kata Allah, nikmat dari Allah, termasuk nikmat dari Allah, yaitu adalah kalian setelah terjadinya tragedi kapal Nabi Nuh, kalian bisa membuat seperti kapal yang dimiliki oleh Nabi Nuh. Allah kasih contoh. Allah kasih istilahnya apa namanya tiruan. Nah, kata Allah, biar bisa kalian nikmati laut, bisa kalian menjelajahi antara pulau ke satu pulau, bikin seperti kapal Nabi Nuh alaihi salam. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan untuk mereka seperti kapal Nabi Nuh, kapal-kapal lain yang mereka naiki, mereka jadikan kendaraan. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapal yang ada sekarang itu nikmat dari Allah berkat tiruan orang buat kapal meniru kapal Nabi Nuh alaihi assalam. Wa inna sya' nugrikhum
fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun. Kata Allah, kalau kami mau, kami bisa tenggelamkan kalian di tengah lautan. Nauzubillah min dzalik. Kami bisa, kata Allah, tenggelamkan walaupun ada kapal. Nah, jadi jangan tertipu dengan nikmat yang Allah berikan. Kalau tidak kalian syukuri, nak sehebat apapun, ya banyak kejadian kan, nak secanggih apapun kapal tersebut, kalau Allah ingin kapal itu tenggelam, sudah matang padahal. Teknologinya sudah canggih, sudah semua. Allah nak tenggelam, tenggelam. Wa inna sya' kembali kepada masyiatullah. Kalau kami mau, kata Allah, nugrikhum, kami akan tenggelamkan kalian. Fala sarikha lahum walahum yunqadhun. Tidak ada orang satupun yang bisa menolong dan menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Orang-orang musyrikin Mekah, orang yang hidup di zaman Nabi pada saat itu, Jazirah Arab, itu sangat takut dengan lautan. Karena mereka hidup di tengah gurun pasir. Perjalanan mereka itu jarang sekali menggunakan jalur laut. Jarang. Mereka itu liila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Ada perjalanan di musim dingin, ada perjalanan di musim panas. Musim dingin mereka ke Irak, musim panas mereka ke Syam. Syam, Irak, daratan kali. Nah, ada lautannya itu. Dari Mekah, Jazirah Arab, mau ke Syam, sampai ke Damaskus, Palestina, Yordania. Itu semua jalur darat. Perjalanan di musim panas ke Syam. Perjalanan musim dingin, seperti yang disebutkan di Al-Quran, ke Irak. Irak juga begitu. Apa namanya, daratan semua. Nah, katanya lautannya. Jarang sekali mereka menggunakan lautan. Makanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, salah satu dari sahabat yang bernama Muawiyah ngusul ke khalifah Sayyidina Umar ketika beliau jadi khalifah Amirul Mukminin. Khalifah, Masya Allah, Syam sudah kita kuasai, Irak sudah kita kuasai, Mesir sudah semua dikuasai oleh Islam pada saat itu. Ayo kita pindah ke benua sebelah, istilahnya ke jazirah sebelah. Gunakan kapal. Ayo kita ke Afrika. Afrika dari Jazirah Arab ke Afrika harus melewati lautan. Laut Merah kalau tidak salah. Harus pakai kapal. Kata Sayyidina Umar AGB. Sayyidina Umar agak takut. Kata Sayyidina Umar, kapal pakai laut. Pasukan naik kapal. Kata Sayyidina Umar. Itu beban aku. Istilahnya agak medu Sayyidina Umar sama laut. Dan beliau merasa sudah waktunya beliau udah mau selesai memang. Beliau merasa udah lama 10 tahun, udah di akhir hayat beliau, terlalu meluas apa namanya negeri Islam, makin banyak tanggunganku, kata saya, nomor cukup dulu deh segini sekarang. Biar itu urusan khalifah setelah aku. Nah, jadi usulan dari Muawiyah, waktu itu Muawiyah Amir Syam, gubernur Syam, untuk nyebrang ke Afrika. Nyebrang tapi pakai laut, pakai kapal, melewati laut, jalur laut. Kata Sayyidina Umar, aduh kapal, laut, agilah. Ini beban yang tidak bisa aku tanggung. Akhirnya sampai beliau meninggal, belum terjadi peperangan jalur laut yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kapan peperangan jalur laut pertama kali dimulai? Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Di zaman Sayyidina Utsman izinkan Muawiyah dan sahabat-sahabat lain untuk menyerang benua Afrika, nyeberangi lautan, pakai kapal, pasukan muslimin masuk ke kapal. Kudonya masuk, wongnya masuk, buatkah kapal. Jadi kurang lebih setelah Nabi wafat 14 atau 15 tahun. Baru setelah Nabi wafat 14-15 tahun baru terjadi pertama kali peperangan menggunakan jalur lautan. Kenapa? Karena orang dulu, mobil khusus di Jazirah Arab, itu sangat takut sama lautan. Jarang sekali mereka itu menggunakan lautan. Maka yang Allah sebutkan nikmat tersebut, Allah ancam
mereka, kata Allah, jangan kalian ngerasa puas, jangan ngerasa pede dengan kemampuan kalian, dengan teknologi yang kalian miliki. Ini ayat untuk semua umat manusia. Jangan kalian puas dengan teknologi yang kalian miliki. Wa innasya, kalau kami mau, kata Allah, kami akan tenggelamkan kalian. Walaupun kapal kalian sudah canggih, walaupun kapal kalian sudah hebat, tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang bisa menolak. La radda lima qadait. Tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah ingin diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah suruh kita kembali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami mau, kami akan tenggelamkan. Fala sarikha lahum wala hum yunqadun. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kalian dan kalian tidak bisa terselamatkan dari azab Allah illa rahmatam minna wa mata'an ilahin. Kecuali yang bisa menyelamatkan kalian adalah rahmat kami dan ketentuan kami, ajal kalian belum tiba. Nah, itu cuma yang bisa menyelamatkan. Rahmat Allah dan memang ajalnya belum tiba, kata Allah. Wa mata'an ilahin. Maksudnya memang kami sengaja kalian menikmati fasilitas yang kami miliki, kami tidak turunkan azab karena memang ajal kalian belum tiba. Jadi jangan pede dengan apa yang sudah kalian ketahui, dengan kemampuan kalian. Kalau kami mau, akan kami tenggelamkan. Tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah kecuali orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan orang yang memang ajalnya belum tiba. Yang dapat rahmat Allah selamat dari azab Allah. Yang ajalnya belum tiba, walaupun dia orang kafir, fasik, tapi ajalnya belum tiba, maka tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ketika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu ma baina aidikum. Hati-hati, kata Allah, azab yang akan Allah kirim di dunia ini. Wa ma khalfakum, dan azab yang akan Allah rasakan kalian di akhirat. La'allakum turhamun, hati-hati agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'radu, tapi mereka tidak peduli. Jadi kata kata Allah Subhanahu wa taala, kalian ini dikasih dalil, dikasih argumen tidak mau iman, kemudian kalian dikasih tahu ada azab dunia, ada azab akhirat, juga kalian tidak mau iman. Ini istilahnya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan puncak kekafiran mereka. Orang-orang kafir yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW dengan dalil tidak mau beriman karena Allah tutup mata hati mereka. Orang yang Allah inginkan dapat hidayat, mau 1000 dalil tidak akan beriman. 1000 dalil. Kita ajak debatlah dari pagi sampai sore. Kalau pintu hatinya sudah ditutup sama Allah, naudzubillah min dalik, maka tidak manfaat lagi. Kurang apa mereka ini? Yang Allah ajak bicara pada saat itu, musyrikin Mekah, itu bukan main melihat banyaknya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mereka melihat bulan Nabi belah. Bulan Nabi belah. Mereka tidak percaya. Mereka tanya apa kabilah-kabilah sebelah tanggal sekian, atau ada kabilah, ada kafilah yang baru datang tanggal sekian. Kamu nyingok tak bulan terbelah? Oh ya, kami nyingok. Jadi yang menyaksikan bulan terbelah bukan hanya orang yang ada di Mekah, tapi semua yang melihat bulan pada malam hari itu menyaksikan bulan dibelah sama Nabi Muhammad SAW. Dah beriman. Kita di bulan Rajab, tragedi atau kejadian yang sangat sakral, itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Itu mukjizat. Nabi datang subuh
cerita, semalam aku ke Baitul Maqdis. Mereka geleng-geleng. Geleng ya, geleng. Ke Baitul Maqdis kami pergi sebulan. Pergi sebulan. PP berarti 2 bulan. Kau wahai Muhammad ngomong semalam ke Baitul Maqdis, pagi subuh sudah di tengah-tengah kami. Nah, ini lewat. Tapi mereka mancing. Ayo coba sebutkan wahai Muhammad ciri-ciri Baitul Maqdis. Mereka tahu Nabi belum pernah ke Baitul Maqdis. Tahu mereka. Mereka tahu kan Nabi dari kecil sampai Nabi menjadi Nabi. Tahu betul. Nabi kemana mereka tahu. Makanya mereka tantang. Coba Muhammad sebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis. Allah tampakkan Baitul Maqdis melalui malaikat Jibril. Nabi nyingoknya nah gambaran Baitul Maqdis. Kata Nabi pintunya ada sekian. Ukiran ini di pintu ini begini, pintu ini begini. Mereka bengong. Betul semua. Masih tidak percaya? Wahai Muhammad, kata mereka. Akhbirna an airina, kasih tahu kami kafilah dagangan kami. Udah bentar lagi nak datang ini. Dagangan yang bawa dagangan mereka yang ke Syam. Kata Nabi, iya, nanti hari Rabu, 3 hari lagi, hari Rabu, akan datang bersamaan dengan terbenamnya matahari. Nabi sebutkan begitu. Tahu Nabi. Karena Nabi pas lewat, ngelihat ada kafilah Quraisy di bawah. Jadi Nabi tahu. Kata Nabi, 3 hari lagi bersamaan dengan terbenamnya matahari. Wah, pas hari ketiga, mereka keluar kota Mekah atau berada di gerbang pintu kota Mekah. Nunggu betul tidak apa yang dikatakan oleh Muhammad ini. Akhirnya satu orang teriak, oh itu kafilah kita kelihatan. Nyampe, satu lagi teriak, coba lihat matahari terbenam. Pas. Pas matahari terbenam, pas kafilah mereka sampai ke gerbang kota. Dalil yang sudah sangat luar biasa. Mukjizat yang begitu besar. Mereka saksikan, tapi tidak beriman. Apa kata Abu Jahal dan grup-grupnya? Muhammad dukun yang luar biasa. Hebat Muhammad ini. Tapi hebatnya dukun. Mereka katakan dukun. Tahu Baitul Maqdis. Bisa nebak kapan ini. Pas pula matahari terbenam, dagangan kita sampai. Tidak iman. Tapi lihat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi contoh yang sangat jelas dari Allah, ketika orang sudah iman, tidak butuh dalil. Makanya kita sebutkan kan di awal di ayat-ayat pertama Allah mengatakan wa ayatul lahum, dan tanda kebesaran Allah untuk mereka, untuk mereka. Siapa lahum ini? Allah khususkan untuk orang kafir, untuk orang yang tidak beriman. Seakan-akan pesan dari Allah, adapun kalian umat Nabi Muhammad, orang yang beriman, tidak perlu dengan dalil, dengan tanda, bukti atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita juga banyak ngambil manfaat dengan tanda kebesaran Allah. Makin iman, makin kuat, makin rajin beribadah. Tapi kenapa Allah katakan wa ayatul lahum, tanda kebesaran Allah untuk mereka orang-orang yang kafir? Karena yang butuh dalil, butuh argumen, butuh bukti adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang yang beriman seakan-akan pesan dari Allah tidak butuh tanda-tanda kebesaran, dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq ketika didatangi oleh Abu Jahal. Jadi pertama kali yang dengar cerita Isra Mi'raj dari Nabi itu Abu Jahal. Abu Jahal langsung ke Abu Bakar. Kata Abu Jahal, wahai Abu Bakar, tahu tak kawan kau? Uh, Khoyal apa lagi dia? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dia ngomong semalam dia ke Baitul Maqdis, pagi hari ini dia udah berada di tengah kita. Abu Jahal berharap Abu Bakar pun tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Tapi dia salah alamat. Yang dia datangi Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, betul kau dengar itu dari Nabi Muhammad? Iya. Kalau begitu aku percaya. Apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, aku percaya. Kata Abu Bakar, aku percaya lebih dari itu. Tiap hari Nabi ngomong, turun wahyu, ada Al-Quran dari langit. Tiap hari, pagi sore, pagi sore. Masa Nabi ke Baitul Maqdis semalam, pulang di Mekah, aku dah percaya. Lebih dari itu aku percaya, kata Abu Bakar Siddiq.
Makanya diberi julukan As-Siddiq. Namanya Abu Bakar. Julukannya As-Siddiq. Apa As-Siddiq? Orang yang sangat percaya. Kepada siapa? Kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi contoh dari Allah Subhanahu wa taala kelompok yang butuh untuk diberikan dalil, dikasih argumen, dikasih tahu bukti-bukti Allah. Kalau mereka mendapatkan rahmat dari Allah, mereka akan beriman dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah. Tapi orang yang tidak Allah inginkan mereka dapat rahmat, dapat hidayat, mau kita kasih 1000 dalil, tidak akan percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Allah, kalian ini dalil, argumen, bukti tidak percaya. Ya sudah, kalau begitu kata Allah, hati-hati azab. Ada azab. Azab di dunia. Allah cicipi mereka azab di dunia. Orang musyrikin Mekah pernah merasakan azab di dunia. Salah satu azab di dunia yang Allah cicipi mereka paceklik. Allah tidak turunkan hujan sampai berbulan-bulan. Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan, asap. Ad-Dukhan itu asap. Kenapa turun surat Ad-Dukhan? Allah ceritakan di surat tersebut bagaimana Allah mengazab orang musyrikin Mekah. Asap banyak, panas, asap, tidak turun-turun hujan. Kepada siapa mereka datang? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, kalau betul apa yang kau bawa itu benar, Tuhanmu itu benar, ada, ayo doakan kita nih. Kita celaka, asap berada di mana-mana, panas luar biasa, hujan tidak turun-turun. Doakan turun hujan. Nabi minta kepada Allah turun hujan. Beriman mereka? Tidak beriman. Karena tadi, illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Illa rahmatan minna. Kecuali yang selamat dari azab, selamat dari kekafiran adalah orang yang memang Allah khususkan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman dengan dalil, tidak beriman dengan azab. Allah cicipi azab sedikit, tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena Nabi yang nahan. Kata Nabi, ya Allah, jangan azab mereka. Ini Nabi itu berkali-kali nahan azab tidak turun. Di bulan Rajab, sebelum terjadinya tragedi Isra Mi'raj, itu juga hampir azab turun. Ketika Nabi berdakwah ke kota Taif, disambut apa? Dengan lemparan batu. Anak kecil dan para budak yang lempar batu, hamba sahaya. Bukan dengan terbangan disambut. Tola al-badru alaina. Age itu di Madinah. Nabi disambut dakwah di Taif dengan lemparan batu. Sampai muka beliau bercucuran darah. Ketika beliau sedang istirahat di satu sudut kebun anggur, turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku bawa malaikat di belakangku ini. Tidak pernah turun ke bumi. Baru pertama inilah turun untuk menghadapmu atas perintah Allah. Ada apa kata Nabi? Datanglah malaikat tadi menghadap Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku adalah malaikat yang ditugaskan sama Allah untuk menjaga 2 gunung yang ada di samping kota Taif. Jadi Taif itu berada di antara 2 gunung. Taif di lembah. Jadi kita kalau nak ke Taif itu naik gunung dulu, turun, nah baru Taif. Begitu. Dari Mekah naik gunung, turun, baru Taif. Ya kayak kalau di Bogor kayak Cibodas gitu kali ya. Udah naik puncak, habisnya turun. Nah, itu Taif. Lembah di antara 2 gunung. Aku yang jago 2 gunung ini ya Rasulullah. Ada perintah dari Allah, suruh izin kamu. Kalau kamu izinkan, aku akan gencet kota Taif dengan 2 gunung ini ya Rasulullah. Nah, digencet sama malaikat itu. Kota Taif digencet dengan 2 gunung. Kalau kamu izinkan, ditahan sama Nabi Muhammad SAW. La ya Rabbi, tidak wahai Tuhanku, ya Allah, jangan ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Beri hidayat mereka ya Allah, karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Mereka tidak tahu ya Allah, mereka tidak paham. Makanya mereka kafir, makanya mereka ngelempari aku batu. Kalau mereka tahu, kalau mereka paham, tidak bakal mereka lakukan itu. Jangan diazab ya Allah. Nah, itu termasuk momen kapan Nabi Muhammad menahan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Allah, ingat azab, tidak mau iman dengan dalil, maka takutlah azab kata Allah. Paling tidak takut dengan azab.
yang ada di hadapan kalian di dunia dan di akhirat, tapi tetap mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah penutup ayat, "Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin." Tidaklah datang kepada mereka, tidaklah disebutkan kepada mereka, diperlihatkan kepada mereka tanda daripada tanda kebesaran Allah, kecuali illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka berpaling dari tanda-tanda kebesaran tersebut. Tidak mau iman karena hatinya sudah dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang pintu hatinya selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mendengarkan nasihat, mendengarkan kalam hikmah, mendengarkan ayat suci Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, hati kita bisa terketuk, hati kita bisa kembali pulih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita termasuk hamba-hamba yang tidak butuh dalil. Tidak butuh dalil, tidak butuh argumen, tidak butuh bukti atas kebesaran Allah. Kita iman secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan iman kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kelak kita menghadap Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun fi khairin lutfin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.